Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firas Gaisan Muhammad dari kelas 8H. Kali ini saya akan membahas tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Ayo perkuat komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan atau cita-cita dengan sungguh-sungguh. Sekilas tentang Indonesia, bangsa Indonesia lahir sejarah perjuangan melalui bangsa karena dijajah oleh negara lain. Contohnya Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Dampak penjajahan adalah bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir batin, mental spiritual, dan mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosbud, dan pertahanan keamanan. Jauh sebelumnya, sejarah Indonesia berawal dari dimulai zaman prasejarah dengan adanya temuan manusia Jawa. Lalu secara geologi Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Zaman dahulu Indonesia berbentuk kerajaan, buktinya adalah Kerajaan Tarumanegara bercorak Hindu-Buddha di Jabar, Kerajaan Kutai di Kalimantan, Kerajaan Sriwijaya di Palembang yang menguasai seluruh Jabar dan Semenanjung Melayu. Kerajaan Majapahit di Jatim dengan patihnya Gajah Mada berhasil mempersatukan Nusantara dan hampir seluruh Semenanjung Melayu. Gajah Mada dengan sumpah palapanya yang berbunyi, "Sumpah aku Gajah Mada tidak akan pernah istirahat dan berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu." Istilah sebutan Nusantara dikenalkan oleh Sriwijaya dan Majapahit, namun oleh Belanda diganti menjadi Hindia Belanda. Istilah Indonesia berasal dari kata Indus yaitu India dan Esos artinya pulau-pulau. Memperkuat komitmen kebangsaan pendiri negara, yaitu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. A. Soekarno lahir dimakamkan di Blitar, SD di Surabaya, dan kos di rumah Hos Cokro Aminoto. 1920 Soekarno sekolah di ITB, mendirikan PNI 4 Juli 1927, dan akhirnya dipenjara karena PNI dianggap membahayakan Belanda. Sempat mengajukan pembelaan atau pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Keluar dari penjara, Soekarno masuk ke Partai Indonesia, tapi kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Flores. Lalu dibuang ke Bengkulu dan baru dibebaskan tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya saat agresi Belanda II, Soekarno dibuang lagi ke Sumatera Utara lalu dipindahkan ke Bangka. Muhammad Hatta lahir 12 Agustus 1902. Memulai karirnya saat menjadi bendahara di Jong, Sumatera dan Bon. Setahun 1921 menetap di Belanda dan bergabung dengan Indische atau Perkumpulan Pelajar Indonesia. Dan setelah 3 tokoh Indische Suwardo Suyaningrat, Does Dekker dan Cipto Mangunkusumo bergabung, maka Indische berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Muhammad Hatta pernah menjadi bendahara dan ketua di Perhimpunan Indonesia. Pernah dipenjara tahun 1927 karena bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda, namun bisa bebas karena pembelaan yang berjudul Indonesia Free. Tahun 1932 kembali ke Indonesia dan bertemu Soekarno. Saat Soekarno dibuang ke Flores, Muhammad Hatta membelanya dengan menulis di berbagai media. Oleh karenanya, Belanda membuang atau mengasingkan Muhammad Hatta ke Jigul, Papua. Tahun 1935 diasingkan ke Bandai Naira. Tahun 1942 dibawa ke Sukabumi, lalu dibawa ke Jakarta. Saat agresi militer Belanda kedua, diasingkan ke Bangka bersama dengan Soekarno dan tokoh nasional lainnya. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Contohnya pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pelajar bersemangat belajar demi masa depan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang berebut kemerdekaan, mengisi, dan mempertahankannya.
Periodisasi nilai-nilai semangat 45 menjadi 4 periode, yakni periode 1. Sebelum pergerakan nasional Indonesia pada zaman itu masih berupa kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu, itu kepercayaannya. Periode 2. Masa pergerakan nasional 1908. Ciri perjuangan sebelum 1908 masih bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan Belanda. Ciri perjuangan setelah 1908 bersifat nasional, menggelora di semua wilayah Indonesia, semua bersatu ingin merdeka terbebas dari penjajah, ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908, munculnya organisasi kepemudaan Jong Java, Jong Sumatran Bon, terus Sarekat Islam 1912, lalu Perhimpunan Indonesia, lalu Sumpah Pemuda 1928. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang tahun 1942, lalu Jepang mulai menjajah Indonesia dari 1942 sampai 1945. Periode 3. Masa proklamasi dan perang kemerdekaan. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, namun Belanda tetap ingin menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Hal ini menimbulkan perlawanan untuk menegakkan kemerdekaan. Periode 4. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu, karena untuk mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan alinea keempat. Semangat 45. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan, mengisi dan mempertahankannya. Nilai dasar semangat 45 terdapat dalam Pancasila, Proklamasi, dan UUD 1945. NKRI sebagai satu kesatuan. Bunyi pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Bentuk negara kesatuan sudah dianggap final, walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, 1128 suku bangsa, namun Indonesia tetap menjadi satu kesatuan. Kesatuan politik, kesatuan wilayah, kesatuan pertahanan keamanan, kesatuan ekonomi, dan kesatuan sosial budaya. Indonesia sebagai satu kesatuan politik, artinya NKRI meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang akan mengarahkan bangsa untuk menuju tujuan nasional negara. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah artinya segala isi dan kekayaan alam termasuk suku, agama, bahasa, kepercayaan merupakan satu kesatuan bulat. Meski berbeda, Indonesia tetaplah satu. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan artinya setiap ancaman terhadap satu pulau merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi artinya kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bangsa. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata di seluruh daerah. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya artinya budaya Indonesia adalah satu. Keanekaragaman bangsa menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Lalu Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Penentuan batas laut teritorial diukur 12 mil dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia menerapkan Ordonansi 1939, di mana batas laut teritorial diukur 3 mil dari ujung titik pulau terluar. Mungkin sampai situ saja presentasi dari saya membahas tentang komitmen dan kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.